Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ada Sawit. Baik teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan, keselamatan, kemurahan rezeki, kemudahan segala urusannya ya. Baik teman-teman semua, kali ini kita akan membahas sedikit ya tentang pupuk ya. Karena banyak sekali petani kelapa sawit itu biasa terkendala untuk perawatan kelapa sawitnya itu dalam hal pemupukan ya. Nah, di sini akan kita memberikan sedikit informasi ya teman-teman ya, bahwa pemupukan itu sebetulnya tergantung dari kos teman-teman atau budget biaya yang akan dikeluarkan dari setiap petani ya. Karena setiap petani itu tidak sama ya, ada yang luas lahannya, ada yang 1 hektar, setengah hektar, 1/4 hektar, bahkan puluhan hektar ya teman-teman ya. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit informasi ya, bagaimana sih cara menghemat pemupukan tapi bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya teman-teman ya. Oke, akan kita sepilkan bagaimana caranya. Baik teman-teman semua ya, dalam perkebunan kelapa sawit itu sebetulnya untuk biayanya itu tergantung dari hasil panen kita. Itu untuk sawit yang sudah produksi ya. Tapi kalau untuk kelapa sawit atau kebun sawit yang baru mulai produksi, itu biasanya kita akan mengeluarkan uang ya, kos betul-betul dari uang pribadi ya, maksudnya belum dari kebun ya teman-teman ya. Nah, bagaimana sih cara menghemat pupuk ya, supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal untuk tanaman yang sudah aktif produksi ya. Tanaman yang sudah aktif produksi itu biasanya berada di usia di atasnya 4 tahun ya teman-teman ya, itu sudah aktif produksi dan buahnya pun sudah mulai bagus ya, atau mulai besar-besar ya teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa menghemat kos biaya pemupukan tapi bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya. Nah, ini menjadi salah satu permasalahan yang biasa dilalui oleh petani kelapa sawit ya teman-teman ya. Cara yang pertama itu sebetulnya tidak rumit ya teman-teman ya. Yang pertama teman-teman harus mau ya, kita harus mau rela berkorban, mengorbankan tenaga pikiran untuk mencari cara ya supaya kita bisa memproduksi pupuk sendiri. Nah, ini gimana caranya? Sebetulnya banyak sekali caranya ya teman-teman ya. Misal teman-teman ingin membuat pupuk kompos ya kan, daripada kita beli dolomit magnesium ya, kita ingin mendapatkan pupuk yang gratis ya, karena pupuk yang kita produksi sendiri otomatis kan gratis teman-teman ya. Caranya yang pertama adalah teman-teman mencari itu banyak sekali dedaunan kering ya, ataupun kayu-kayuan yang kering, kita bakar teman-teman. Bakarnya di mana? Terserah teman-teman mau bakarnya di mana, yang penting jangan dalam rumah ya. Misal di belakang rumah ya, itu salah satu cara untuk menghemat kos pemupukan yang pertama ya. Jadi kita memproduksi pupuk penetral tanah sendiri ya, dari bekas bakaran, misal bakaran sampah. Tapi kalau jenis plastikan jangan ya teman-teman ya, yang jelas dari dedaunan atau kayu-kayuan ya. Nah, ada satu lagi yang lumayan cukup bagus, yaitu dari daun bambu ya teman-teman ya. Dia bisa memproduksi bakteri-bakteri untuk penumbuh vitamin dalam tanah ya teman-teman ya. Nah, itu lebih bagus. Nah, itu salah satunya. Karena kalau kita semuanya beli ya, tanaman kelapa sawit memang kalau kita ingin mendapatkan hasil yang banyak dengan instan ya, otomatis kita harus membeli pupuk. Apa yang kita beli ya? Jelas pupuk kimia ya teman-teman ya. Karena itu yang paling cepat memproduksi buah, menyuburkan tanaman. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita akan mencari solusi bagaimana supaya kos untuk biaya pemupukan itu tidak membengkak ya kan. Misal kita hanya punya 1 hektar, kemudian pupuk yang harus kita keluarkan paling tidak itu sekitar 4-5 karung itu pasti dalam 4 bulan lah, kita jangan ambil 3 bulan, per 4 bulan itu sudah berapa biaya yang kita keluarkan, sedangkan hasilnya pun tidak begitu banyak. Tapi ini kan terkecuali bagi yang punya lokasi luas kemudian modal yang kuat, itu monggo silakan saja. Tapi kan di sini kita menjelaskan untuk petani kelapa sawit yang betul-betul ingin meminimalisir
mengeluarkan kos pupuk. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa menggunakan janjang kosong atau jangkos ya. Jangkos ini kita bakar teman-teman ya. Ini fungsinya untuk apa? Kalau jangkos itu kita taruh di sekeliling tanaman kelapa sawit, itu salah satu fungsinya adalah untuk melembabkan tanaman kelapa sawit. Itu yang pertama, sehingga akar baru ya itu akan mudah keluar. Nah, itu salah satu pengganti untuk fosfat ya teman-teman ya. Karena fungsinya fosfat salah satu adalah mengeluarkan akar dari dalam tanah. Sehingga kalau kita menggunakan jangkos atau janjang kosong, otomatis pupuk itu akar itu akan bisa keluar melewati janjang kosong yang kita taruh di sekeliling tanaman kelapa sawit. Nah, kemudian janjang yang masih segar ya, itu bisa ditaruh. Kemudian yang kedua, janjang yang dibakar ya teman-teman ya. Janjang yang masih segar ya, misal kita pesan dari teman ya, misal sudah kita ambil gratis saja, tidak usah beli ya, bisa kita ambil kemudian kita bakar. Itu salah satu fungsinya adalah untuk mempercepat keluarnya buah ya teman-teman ya. Nah, itu salah satunya, karena dia mengandung kalium ya teman-teman ya. Nah, itu salah satunya seperti itu. Sebetulnya banyak sekali metode ya, metode kemudian bahan-bahan yang bisa kita ambil dari alam, kemudian kita kembalikan lagi ke tanaman kelapa sawit kita. Cuman kadang ini petani kelapa sawit ya, saya pribadi ya, itu biasanya kan ini pengen instan. Misal kita mupuknya hari ini atau bulan ini, kemudian kita ingin mendapatkan hasil di 6 bulan ke depan ya, kita gunakan pupuk kimia. Itu memang cepat, tapi kalau untuk pemupukan menggunakan metode yang alami, yang kita ambil dari alam kemudian kita kembalikan ke alam, itu memang agak lambat ya, tapi dia lebih tahan. Kemudian yang kedua adalah gratis. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini kita mencari solusi yang gratis, tapi alangkah bagusnya semua itu perlu kita seimbangkan ya. Walaupun memang kita dapatnya hasil tidak seberapa ya, tapi kalau kita bisa pintar-pintar dalam mengantisipasi atau ya strategi kita lah, bagaimana caranya supaya kita ini tidak mengeluarkan kos pupuk yang banyak. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman bisa melihat atau memilih bagaimana cara prosedur pembuatan pupuk, misal dari air cucian beras. Nah, air cucian beras itu bisa dikolaborasikan dengan batang pisang ya, kemudian daun hijau ya, itu daun saya lupa ya, daun-daunan yang warna hijau. Nah, kemudian satu lagi yang agak murah ya teman-teman ya, dengan gula merah tapi yang dari bahan aren ya teman-teman ya. Dulu saya pernah mengaplikasikan pupuk, yaitu pupuk cair ya, saya bikin sendiri. Itu bahan yang pertama adalah dari ikan ya teman-teman ya. Kita beli ikan 1 kilo atau 2 kilo, kemudian kita tampung di drum ya. Kemudian untuk airnya kita gunakan air cucian beras teman-teman. Air cucian beras, kemudian kita isi sampai penuh. Kemudian saya menggunakan juga gula aren ya, gula aren tidak usah banyak-banyak, mungkin 2 kilo ya, 2 kilo atau 1 kilo atau 1 tangkap atau 1,5 tangkap itu cukup. Kemudian kita tambahin lagi dengan batang pisang juga bisa, atau dedaunan itu teman-teman, itu bisa. Itu saya pernah menggunakan dan itu memang ya agak sedikit ribet, tapi ya dampaknya bagus untuk kesuburan tanah ya. Tapi kalau khusus untuk kita mengeluarkan buah ya, itu jalan satu-satunya hanya bisa kita menggunakan pupuk booster ya, dia mengeluarkan buah. Karena kelapa sawit ini memang rutenya itu setelah kita tanam ya, kita mulai keluar bunga jantan, kemudian bunga betina, kemudian dia berbuah. Nah, di fase-fase buah ini ada kalanya nanti ada tahapannya di saat dia nanti buahnya kosong. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita tidak bisa terlalu memaksakan tanaman kelapa sawit itu untuk terus berbuah ya teman-teman ya. Tapi kita bisa
memancingnya supaya tanaman kelapa sawit kita ini aktif berbuah, baik itu menggunakan cara full kimia ataupun menggunakan pupuk racikan sendiri. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah mempraktekkan penggunaan pupuk kompos ataupun pupuk cair, resepnya masing-masing ya, bisa diisi kolom komentar ya teman-teman ya, karena di video ini kita bisa sharing, berbagi untuk teman-teman semua ya, khusus saya pribadi ya, karena mengingat harga pupuk yang sekarang ini yang cukup lumayan tergolong lumayan mahal ya teman-teman, karena kita tidak dapat subsidi ya untuk perkebunan kelapa sawit. Bagaimana caranya kita ini lebih cerdas, lebih cermat dalam memproduksi pupuk sendiri ya teman-teman ya. Memang kita harus menggunakan bahan kimia juga untuk, atau pupuk kimia juga untuk supaya produksi kelapa sawit ini tetap bagus ya teman-teman ya. Tapi alangkah bagusnya kalau kita menyeimbangkan, boleh kita menggunakan pupuk kimia, tapi kita harus keseimbangan lagi dengan menggunakan pupuk alami. Itu lebih bagus teman-teman ya. Yang jelas untuk kesuburan di tanahnya itu pasti akan bisa kembali normal ya. Jadi kita tidak ngawur atau asal-asalan ya. Kita full pupuk kimia tanpa ada kotoran hewan atau dolomit, itu pasti dipastikan ya tanahnya ini akan kering kerontang ya, karena asupan nutrisinya habis, betul-betul habis ya. Karena pupuk kimia ini memang cepat, tapi di tanah ini unsur hara ini terkikis ya teman-teman. Jadi seperti itu. Baik teman-teman ya, semoga video singkat ini bisa memberikan sedikit informasi untuk teman-teman semua ya. Saya berbagi sedikit karena saya dulu pernah mempraktekkan pembuatan pupuk. Memang agak teman-teman, agak ribet sedikit ya, karena kita harus fermentasi kurang lebih sekitar 30 hari itu teman-teman ya. Dan itu baunya sangat luar biasa, itu menempel di baju teman-teman. Dan kita mengaplikasikannya juga agak repot, harus kita bawa, apalagi kalau kebunnya jauh, harus kita angkat jauh-jauh. Baik teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.